Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Dalam ajaran Islam ada beberapa waktu tidur yang dianjurkan dan beberapa waktu yang sebaiknya dihindari karena dianggap tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidur yang dianjurkan dalam Islam adalah setelah sholat Isya hingga menjelang subuh. Karena waktu tersebut dianggap sebagai waktu yang paling baik untuk istirahat dan tidur yang berkualitas. Dalam Islam tidur juga dianggap sebagai ibadah karena tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu menjaga kesehatan dan memperkuat iman. Oleh karena itu, hindari tidur di waktu-waktu yang tidak dianjurkan dan manfaatkan waktu tidur untuk memperkuat iman dan kesehatan Anda. Tetapi walaupun tidur bagus untuk kesehatan, rupanya ada waktu tertentu yang buruk untuk tidur. Berikut ini waktu tidur yang sebaiknya dihindari karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah melarang kita untuk tidur di 5 waktu ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tidur setelah makan. Menurut ajaran agama Islam, tidur setelah makan dilarang karena dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti asam lambung naik, perut kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyarankan agar tidak tidur setelah makan karena dapat membuat tubuh menjadi malas dan menyebabkan kegemukan. Sebaiknya setelah makan kita dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan melakukan aktivitas ringan seperti berjalan-jalan atau membersihkan rumah sebelum tidur. Selain itu dianjurkan juga untuk berdoa dan berzikir sebelum tidur agar mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula hadis yang menyatakan bahwa sebaiknya kita makan dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Hal ini karena makan berlebihan dapat menyebabkan kantuk dan membuat kita sulit untuk berkonsentrasi dalam melakukan ibadah. Rasulullah SAW juga menyarankan agar kita memperhatikan jenis makanan yang kita konsumsi dan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kualitas ibadah kita. Dalam Islam, kesehatan tubuh dan pikiran sangat diutamakan, dan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat agar dapat menjalankan ibadah dengan optimal. 2. Tidur sepanjang hari. Ya, dalam ajaran Islam tidur sepanjang hari tidak dianjurkan karena dapat membuang waktu yang berharga yang dapat digunakan untuk beribadah dan melakukan kegiatan produktif lainnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan manusia untuk tidak terlalu lama tidur dan menghamburkan waktu. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 11, "Dan apabila kamu telah tinggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung pada bukit. Maka berdoalah kamu kepada Allah, sungguh mereka tidur, tidak menyadari seorang pun dari mereka, dan Dia tidak menimpakan kepada kamu bahaya dari mereka." Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kepada umatnya untuk tidak tidur terlalu lama dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang tidur sedikit, tetapi selalu ingat kepadanya, dan mencintai hambanya yang rajin sholat malam dan tidur pagi." Oleh karena itu, sebaiknya kita memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dan tidak terlalu banyak tidur sehingga menyanyiakan waktu yang berharga. Namun jika tidur panjang diperlukan untuk kesehatan atau pemulihan tubuh setelah bekerja keras atau sakit, ini dapat dianggap sebagai kebutuhan yang wajar dan diperbolehkan. 3. Tidur sesudah sholat asar atau mendekati maghrib. Ya, jam tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yaitu tidur setelah sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang memiliki makna penyakit. Memang betul, sesungguhnya tidur sesudah sholat asar sampai menuju waktu maghrib bisa mengakibatkan beberapa efek jelek untuk kesehatan. Misalkan menimbulkan penyakit, memicu depresi, bahkan juga membuat seseorang akan mengalami linglung. Seperti sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang tidur sesudah sholat asar, lalu akalnya hilang, maka jangan sampai ia mencela atau menyalahkan terkecuali dirinya sendiri. Di samping itu, umumnya orang yang tidur di saat selesai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Maka sebaiknya hal itu dijauhi karena lebih banyak mengakibatkan keburukan. 4. Sesudah sholat subuh. Ya, tidur pada pagi hari membuat badan jadi lesu dan lemah. Bahkan juga tidur setelah sholat subuh dapat menghilangkan waktu yang sangat positif. Ibnu Qayyim berbicara ada 4 hal yang menghalangi hadirnya rezeki. Di antaranya yaitu tidur di saat pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. 5. Tidur sebelum sholat isya. Ya, tidur saat sebelum melakukan sholat isya termasuk juga dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur saat sebelum sholat isya dan mengobrol sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini karena bisa mengakibatkan umat muslim melewatkan sholat isya sampai keesokan harinya. Para muhaditsin atau pakar hadis menjelaskan makruhnya tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Oleh karena itu, At-Tirmizi mengatakan, sebagian besar ahli ilmu hadis mengatakan makruh hukumnya tidur sebelum melaksanakan sholat isya dan mengobrol sesudahnya. Dan beberapa ulama lain memberi keringanan dalam permasalahan ini. Abdullah bin Mubarak menjelaskan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarang. Beberapa ulama membolehkan tidur sebelum sholat isya, khusus pada bulan Ramadan saja. Maka sesekali kemungkinan dibolehkan bila merasa capek. Tapi tidur sebelum melaksanakan sholat isya ini tidak boleh jadi kebiasaan ya. Tidurlah sesudah sholat isya dan lebih baik kembali jika bangun larut malam untuk menjalankan sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.